على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. Kita mulai ya. Yang lainnya ya biar menyusul saja. Soalnya ini untuk goyah orangnya beberapa di luar negeri ya. Karena materi kuliah mereka gitu. Dan mungkin hanya sekedar mencari rekamannya saja. Karena untuk ikut live susah mungkin mengatur waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke matan Ghayatul Usulnya ya. Untuk Lubul Usulnya ini kan nanti juga akan dibahas bersamaan. Jadi langsung saja masuk ke pembahasan Ghayatul Usul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi adhara bada'iyam masnu'ati ala salin nizam wa khassa min bainiha man nasya'a bi majdi tawli wal in'am wafaqahu hadaw ila dinil Islam wa rasyadaw ila tariqim mazul istinbat ila qawaidil ahkam imba syaril halal wa tajannubil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasulul mufaddal wal jami'il anam sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi huril kiram. Wa ba'du fa hadha syarhun li mukhtasaril musamma bilubil usul. Ya, jadi Ghayatul Usul ini merupakan syarah atau penjabaran untuk ringkasan beliau yang beliau beri nama dengan nama Lubul Usul. Alladzi tasyaratu fihi jam'al jawami'i, yang beliau itu di sana adalah meringkas kitab Jam'ul Jawami. Yubayinu haqa'iqahu wa yuwadhihu daqa'iqahu, yang beliau di sini nanti akan memperjelas hakikat dari kitab itu dan menjabarkan rincian-rinciannya. Wa yudhalilu minalladzi si'abahu, jadi yang susah itu akan dipermudah ya. Wa yakshifu an wajil ma'ani niqabahu, dan akan menyingkap ya dari ilmu ma'ani ini niqab atau cadarnya. Talikan fi ghaliban ibarat syekhina al-allama al-mahaqi al-fahma al-jala al-mahalli, yang secara umum beliau menggunakan redaksi yang mirip dengan yang digunakan oleh Imam Jalaluddin al-Mahalli. Di salah satiha wa husni ta'lifiha, karena ya karangan beliau itu indah gitu dan mudah begitu, indah dan mudah. Waroman li hausuli barakah bi hausuli barakati mu'alifiha, dan juga mengharap supaya mendapatkan keberkahan dari pengarang ya, dari pengarang kitab tersebut. Jadi pengarang atau penyusun dari ibarah tadi ya. Penyusun dari ibarah tadi yang digunakan oleh Imam Jalal al-Mahalli. Bersama itu Ghayatul Usul ila Syarhil Lubbil Usul. Beliau beri nama kitab itu ya, syarah itu Ghayatul Usul sebagai syarah untuk Lubbil Usul. Wallahu as'alu ayan fa'abih, semoga Allah berikan kemanfaatan ya pada kitab ini. Wa hasbi wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa u'allifu au abtadi'u ta'lifi, ya saya karang atau saya memulai karangan saya ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Wal ba'lil musahabah, di sini fungsinya untuk menunjukkan arti musahabah ya. Musahabah itu bersamaan atau berbarengan. Liyakunab tidak ta'lifi musahiban bismillahi ta'ala al-mutabarrak bizikrihi, supaya awal karangan ini bersamaan dengan nama Allah yang terberkati dengan menyebutkannya. Wakilalil isti'anah, menurut Kil Pak di sana tujuannya isti'anah ya, sebagai bentuk permintaan tolong. Nahu katabtu bil kolami ya. Wal ismu minasumuwi, sama yasmu sumuman nakiswawi ya, bab 1. Kenapa wazannya fu'ulun ya, karena dia lazim. Wa wal ulu. Wakila minal masmi wa alamah ya, wasama yasimu,
bab 2. Nah, kenapa bab 2 enggak bab 1? Di bab 1 tidak ada bina misal. Nah, ini kalau ngaji sorofnya dulu nggak sungguhan, mungkin agak agak kesulitan nih melakukan penggolongan antar bab. Ini kira-kira masuk bab mana? Padahal ada teori-teorinya sebenarnya ya, ilmu sorof. Ilmu sorof itu mudah kalau ngerti teorinya. Kalau hanya ngaji praktiknya saja dengan amsilah tasrifiyah ya kesulitan. Perlu ngaji teorinya juga. Wallahi alamun lidzat, untuk Allah itu adalah isim alam ya. Identitas untuk sesosok zat al-wajibul wujud yang harus ada. Al-mustahaqu li jami sifatul jamilah, yang berhak untuk segala sifat-sifat yang indah. Wa rahmanir rahim sifatani buniyata lil mubalaghah, adalah dua sifat yang memang dikonstruksikan, dibuat untuk menunjukkan superlatif, arti berlebihan gitu ya. Hyperbola. Bin rahima, dari fi'il madhi rahima yarhamu ya, rahmatan bab 4 karena berkaitan dengan af'alul qulub. Wa rahmanu ablagu minar rahimi, kata ar-rahman itu lebih lebay atau lebih alay ya, lebih kuat nilai rahmahnya dibanding ar-rahim. Ya anna ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna, atau ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna, biasanya begitu. Kama fi qata'a wa qata'a. Loh Ustaz, ini Syekh Zakaria Ansori kok membahas sampai kajian bahasa segala? Justru karena beliau disebut Syekhul Islam itu karena sangat mutafanin di berbagai bidang. Ya, beliau itu ya meskipun nggak semua bidang punya karangan, cuman beliau itu mutafanin di berbagai bidang. Di akliyat beliau punya karangan, ya punya mantik, punya matlak itu. Di fikih ya beliau punya astal matolib. Di usul fikih beliau punya hasyiah untuk jamul jawami itu. Ya, kalau pinter nggak tanggung-tanggung lah ya. Nggak kayak orang sekarang. Pinter satu aja, ya nggak pinter sih sebenarnya, cuman karena kebetulan dapat gelar akademik aja, gayanya udah selangit gitu. Alhamdulilladzi wafaqona, ya segala puji bagi Allah telah memberikan taufik pada kita. Apa itu taufik? Khalaqafina kudroh, menciptakan pada Ustaz, Afan, Ustaz, putus suaranya Ustaz. halo tes. Iya, Ustaz, jelas Ustaz. Ya, saya ganti pakai data aja. Jadi pakai wifi kayaknya agak gangguan. Sampai mana tadi saya? Khalaqafina kudroh Ustaz. Khalaqafina kudroh, yang telah menciptakan pada diri kita itu kudroh. Ya, kalau kita menurut kita Asy'ariyyan kudrota la athara fihi, kudroh yang tidak memiliki athar. Jadi tidak memberikan dampak. Lil wusul ila ma'rifatil usul, untuk menggapai mengetahui al usul ya. Jadi al usul di sini ya bisa usuluddin dan juga usulul fikhi, karena nanti di belakang itu ada pembahasan tentang akidah juga. Fihi baru atul istilal ini termasuk dari ilmu lebadi. Jadi menyinggung poin pembahasan nanti yang di belakang ya, disinggung dengan hal yang berkaitan di awal-awal. Walhamdulillah ghatan atana bilisan alal jamil ikhtiyari ala jihati tabjil ya. Untuk kata alhamdulillah sendiri ini adalah secara bahasa artinya pujian dengan lisan atas keindahan yang sifatnya ikhtiari, yang bersifat pilihan ya. Ala jihati tabjil wa ta'zim. Nah, pujian ini karena sebagai bentuk pengagungan ya, sebagai bentuk penghargaan, pemuliaan gitu. Wah, urfan fi'lun yumbiu an ta'zimil mu'im. Jadi sebuah pekerjaan, jadi sudah ada bentuk aksi nyatanya ya, yang mengkhabarkan terkait pemberian nilai agung pada si pemberi nikmat. Ditinjau dari apa? Min haitsu innahu mun'imun al-hamid aw ghairihi ya. Dia zat pemberi nikmat ini sudah memberikan nikmat bagi si pemuji atau yang lain gitu. Wabtada'tu bil basmalah walhamdalah. Jadi beliau mulai dengan basmalah dan alhamdulillah.
iktidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti dengan Al-Qur'anul Karim yang mulia. Wa amalan bi khabari Abi Dawud wa ghairihi, dan juga mengamalkan dengan hadis dari Abi Dawud dan yang lain. Kullu mri'in dzipalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, wa fi riwayatin bilhamdulillah, dan riwayat yang lain dengan redaksi alhamdulillah, bahwa ajdam ay maqtu'ul barakah. Jadi sesuatu yang berkahnya itu sedikit ketika tidak dimulai dengan bismillah dan alhamdulillah. Sebagai redaksi begitu ya. Wa qadamtul basmalata amalan bil kitab wal ijma'. Jadi kenapa kok basmalah didahulukan? Ya di Al-Qur'an dan ijma' ya basmalah dulu gitu. Walhamdu muhtasun billah kama afadahul jumlah. Jadi alhamdu itu khusus untuk Allah sebagaimana difahami dari jumlah yang ada. Baik. Sawa'un ju'ilat al-fihi lil istiqraq amlil jinsi amlil ahdi. Adanya al itu ditujukan untuk menunjukkan arti istiqraq ya. Menelan atau mencakup seluruh komponen, atau lil jinsi untuk menunjukkan sebuah jenis, amlil ahdi ya, atau al ahdi yang mukhatab itu sudah tahu orientasi dari mashubi al itu apa gitu ya. Yang ada alnya itu apa? Kama bayantu dzalika fi syarhil bahjah wa ghairi. Sebagaimana beliau jabarkan dalam kitab Syarah Bahjah ya, dan yang lain. Bahjah Mardiyah itu ya. Wa syarlana suluka aiduluhu lamana hiji jam'u manhajin turukin hasanatin bisa babi kuatin audaha fil ukul ya, dan Allah telah mudahkan kita untuk berjalan untuk memasuki metode-metode atau jalur yang baik Allah berikan pada akal kita. Nah, al-ukul itu jamak dari aklun. Apa itu akal? Bahwa gorizatun yatsba'uhal ilmu bidoruriyat inda salamatil alat. Nah, akal itu adalah sebuah hal tertanam atau karakter gitu ya, sesuatu yang menancap pada diri kita yang akan berkonsekuensi pada sebuah pengetahuan terkait hal-hal yang sifatnya doruri, hal-hal yang pasti kita ketahui dengan adanya kemampuan tersebut ya, semacam kita tahu kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, kita tahu bumi itu di bawah, langit itu di atas ya. Indah salamatil alat ya, ketika reseptor kita sebagai makhluk hidup itu bisa mengidentifikasi nilai-nilai tersebut itu sehat gitu ya, tidak dalam kondisi cacat, tidak tunanetra, tidak tunarungu, tidak apalagi namanya indera perabanya hidup ya. Waqad basalul kalam alai fi syarhi adabil bahas, sudah beliau uraikan itu dalam kitab Syarah Adabul Bahas ya. Nama kitabnya Fathul Wahhab bi Syarhi Risalatil Adab. Nah, ini. Wasolah wa ya minallahi rahmatan wa minal malaikati istighfarun. Minallahi rahmatun wa minal malaikati istighfarun. Wima minal adami tadarru'un wa du'a'ud ya. Solah ini kalau dari Allah artinya kasih sayang. Dari malaikat artinya istighfar, dari anak manusia artinya adalah berendah diri dan berdoa. Wassalamu bimakna taslimi ala Muhammadin nabiyina. Keselamatan artinya adalah ya taslim, memberikan keselamatan gitu ya. Semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita. Muhammadun alamun mangkulun min ismil maf'ulin mudha'afi. Alam ya merupakan isim maf'ul, min ismi maf'ulil mudha'afi. Diambilkan dari isim maf'ul yang berbina mudha'af. Tusama bihi nabiyuna bi ilhami minallahi ta'ala, yang dijadikan nama untuk nabi kita dengan ilham dari Allah Ta'ala. Tafa'ulan bi annahu yaksuru hamdul khalqilahu ya. Sebagai bentuk harapan dari Abdul Muthalib ya. Nabi Muhammad ini nanti akan banyak dipuji oleh makhluk. Likasrati sifatihil jamilah, karena banyak sifat-sifatnya yang terpuji. Wa alihi, siapakah keluarga Nabi? Hum mu'minu bani Hashimin.
Wa Banil Muthalib, jadi orang pertama dari kaum Bani Hashim dan Bani Muthalib. Wa Sohbi dan sahabat-sahabatnya. Wa indah sibawahi ismu jam'in li sohibihi. Jadi kata sohbun menurut Imam Sibawai adalah isim jamak untuk sahabat-sahabat Nabi. Bermakna sahabi. Jadi sohbun itu artinya sama dengan sahabi. Bahwa kama sayati mari tama'a mu'minan binabina sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu saja untuk sahabi ini sebagaimana nanti keterangan akan disinggung, ya adalah orang-orang yang berkumpul bersama Nabi dalam kondisi beriman. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa atfu sahbi alal ali asyamil li ba'dihim litash mila as-salatu wassalam bagiyahum. Ya. Jadi kata sohbun diatofkan kepada al-alun ini yang sebenarnya kata alun itu sebagian mencakup sohbun begitu ya. Ya, kenapa kok diatofkan lagi ke sana ya supaya sholawat dan salam itu nanti akan mengenai atau akan juga semoga tetap tercurahkan kepada sebagian sahabat yang lain. Wa jumlatul hamdi wassalah wassalam ala man dzukira khobariyatani lafdhan insya'iyatani maknan. Ya, jadi alhamdulillah salat dan salam itu ada dua jumlah khobariyah secara lafaz namun insya'iyah secara makna. Jadi secara verbal dia predikatif namun secara pemahaman dia bersifat imperatif. Idul qasdu bil ula asana ala Allah bi annahu malikul jami'il hamdi minal khalqi. Karena tujuan dari alhamdulillah itu adalah memuji Allah, bahwasanya Allah adalah zat yang memiliki segala pujian dari makhluk. Dan dengan yang kedua bisanya ijadu sholah wassalam lam bidzalik. Ya, jadi tujuan menjaga sholat dan salam itu bukan memberitahu, tapi memang mewujudkan adanya salawat dan salam atas Nabi. Baikana huwal qasdu bihima fil asal, ya walaupun toh pada dasarnya mengatakan assalatu wassalam itu secara mendasar ya memberitahu bahwa salawat dan salam itu tetap tercurah kepada Nabi. Tapi tujuan dari pengucapan itu pada akhirnya adalah ingin mendoakan juga semoga salawat dan salam itu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-faizina ayyidajina wa dhafirina minallah, ya. Jadi yang beruntung, ya. Yang beruntung minallahi bil qabul. Jadi semoga diterima oleh Allah. Di sini minallah itu didahulukan atas qabul, ya. Kutima alaihuna wa fima ya'ti ri'ayatan lisaja. Karena menyesuaikan dengan akhir atau rima, ya, dari ucapan yang beliau katakan tadi. Waya justru ta'aluku bima qablau, ya boleh saja Anda kan berta'aluk dengan keterangan sebelumnya. Al-faizina minallah, yang selamat dari Allah. Mungkin nanti ada takdir mudhaf al-faizina min sukhtillah atau min ghadabillah atau min adzabillah, itu juga bisa. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan. Ini masih mukadimah, ya. Paling pembahasannya kalau nggak sekitar nahwu ya bahasa ya sorof, balaghah. Gimana? Insya'iyah tadi apa Ustaz? Insya'iyah. Insya'i itu sebuah pernyataan yang tidak berspekulasi antara benar dan salah. Antum berdoa masa bisa, ya Allah saya minta mobil tapi bohong, kan nggak bisa begitu. Oh, ya. Jadi pernyataan yang nggak ada kaitannya dengan kejujuran dan kebohongan. Namanya insya. Nah, kalau khobar, kalau berita itu kan bisa benar bisa salah. Tapi kalau insya itu nggak ada kaitannya dengan kebenaran dan kesalahan. Contohnya semacam pertanyaan dan perintah. Kamu udah makan belum? Tapi bohong kan nggak nyambung gitu ya. Atau Bapak nyuruh gitu. Itu dong ambilin bolpen, tapi bohong. Apa sih maksudnya kan nggak jelas. Karena bukan memberikan berita, bukan memberikan wacana, tapi memberikan tuntutan di sana itu. Atau belum sudah sampai belum ya insya ya di Hilya? Sudah kok. Atau belum merojaah paling rekamannya. Balaghah. Belum.
Kitab yang lain masih banyak Ustaz. Oh iya. Ya. Ya daripada pusreng kan mending dengerin rekaman suara saya. Hahaha. Ya, saya lanjutkan lagi kalau tidak ada yang ditanyakan. Wa ba'du. Ya doakan saja ya. Ini saya insya Allah bulan ini selesai ini terjemah untuk Ghayatul Wusulnya yang bagian pertama. Kan saya buat 5 bagian. Soalnya yang bulan ini bagian pertama selesai masuk ke bagian kedua. Wa ba'du yu'ta biha lil intiqali min uslubin ila uslubin akhar ya. Kata ba'du di sini ya disebutkan untuk menunjukkan keberalihan dari satu pembahasan atau satu topik, satu gaya bahasa ke gaya bahasa yang lain. Wa asluha amma ba'du. Ya, asalnya amma ba'du. Dengan apa? Buktinya bahwasannya asal ba'du bidalil luzumil fa fi haiziha ghaliban. Ya karena meninjau nanti di sana ada fa ya, ada fa dalam ruang lingkup di sana terdapat kalimat ba'du pada umumnya. Ditadamuni amma makna syarti karena amma di sini mengandung makna syarat. Wal aslu mahma yakun min syai'in ba'dal basmalah walhamdalillah wassalati wassalami ala man dzukir. Nah, nanti fahadha, jawabnya fahadha. Jadi awal redaksinya itu mahma yakun min syai'in ba'dal basmalah walhamdalillah wassalah wassalam ala man dzukir. Nah, kemudian disingkat cukup wa ba'du saja. Ini nggak saya singgung terlalu banyak ya karena ini pembahasan nahwu. Ya, nanti silahkan dipelajari kembali. Di alfiyahnya ada itu ya. Pembahasan amma, walaula, walauma, amma kama maya kumin sya'in wafa, litil witil wiha wujuban ulifa. Nah, itu sekitar nazom ke 740-an. Baik, kita kembali ke tema. Fahadal mu'alaful hadiru dhihnan muktasorun minal ikhtisar. Ya, kitab ini yang sudah dirangkai, yang ada dalam pikiran beliau adalah bentuk ringkasan. Mukhtasar itu diambil dari kata ikhtisar bahwa taklilul lafzi waqtasirul makna. Ringkas lafadznya tapi kaya akan makna. Fil aslaini ya. Fil aslaini merupakan ringkasan dari 2 asal. Upirobi dunal usulaini ay usulil fikhi wa usulid dini itharon li takfif wal ikhtisar. Jadi beliau sebut aslaini padahal kalau kita cocokkan dengan pembahasannya mestinya usulaini. Tapi kenapa tetap beliau katakan aslaini? Karena untuk menunjukkan bahwasanya ya ini kan ringkasan ya, berarti kan ringan gitu, takfif. Ringkasan aja 900 halaman lebih. Wal ikhtisar, ringkas aja 900 halaman, gimana nggak ringkas gitu ya. Memang orang kalau pinter itu Masya Allah sekali. Makanya disebut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Saya bermaksud menyinggung Ibnu Taimiyah ya. Kontroversi kan Syekhul Islamnya. Wa ma ma'huma minal muqaddimat wa taqlid wa adabil fudja wa khotimat tasawuf. Juga nanti ada materi-materi yang disinggung di sana terkait muqaddimah, masalah taklid, adab-adab berfatwa dan juga penutup yang berisikan pembahasan tasawuf. Jadi Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari ini Masya Allah sekali ya. Beliau itu sudah ilmu syariatnya matang. Beliau juga seorang praktisi tasawuf. Bahkan di beberapa ayat itu diceritakan beliau itu ketika melihat yang yang bukan mahram, itu nggak ada bedanya dengan melihat tembok. Jadi sama sekali tidak ada dorongan dan gejolak syahwat. Karena sudah banyak karena hatinya sudah terpaut dengan Allah gitu ya. Jadi melihat hal yang berbau tidak halal itu nggak tergerak nafsunya. Ikhtasartu fihi jamal jawami'i lil alamati Syekhul Islam Abdul Wahab At-Taj Ibnul Imam Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki rahimahullah. Saya ringkas jamul jawami milik al-alamah Abdul Wahab Ibnul Taqiyuddin As-Subki. Jadi kalau Taj itu anaknya, kalau Taqiyuddin itu ayahnya gitu ya. Fataghammadahu bi ghufranihi, semoga Allah lingkupi beliau dengan ampunannya ya, kasahu wali ridwani, dan semoga Allah kenakan ia pada beliau itu ya perhiasan keridhoannya.
Wa abdaltu minhu ay min jamil jawami ghairil mu'tamati wal wadihi bihima. Jadi yang dalam kitab Jamul Jawami itu andaikan ada pendapat yang tidak bisa digunakan sebagai pegangan ataupun ada keterangan yang tidak jelas, saya ganti dengan qaul mu'tamad dan yang jelas gitu. Ziyadatin hasanatin bersamaan dengan beberapa tambahan yang baik, yang indah gitu. Sataqifu alaihi insyaallah, nanti kita akan dapati itu insyaallah taala. Wa nabatu ala khilafil Mu'tazilah, nanti akan saya ingatkan akan adanya perbedaan dengan Mu'tazilah walau ma'a ghairihim. Ya walaupun toh nanti di sana selain Mu'tazilah juga ada golongan lain yang sependapat dengan Mu'tazilah, berbeda dengan kita dengan istilah ingdana. Jadi kalau umpama nanti dalam pembahasan kita temukan redaksi ingdana, ya berarti menurut versi kita Asy'ariyan berbeda dengan mereka Mu'tazilah dan golongan lain. Wa ala khilafi ghairihim wahdahu bil ashahi ghaliban fihima. Atau andaikan nanti di sana itu lawannya hanya Mu'tazilah saja gitu ya. Wa ala khilafi ghairihim. Atau nanti khilafnya itu tidak dengan Mu'tazilah, ya, tidak dengan Mu'tazilah, dengan istilah al-ashah. Jadi kalau al-ashah itu khilafnya dengan selain Mu'tazilah, kalau dengan Mu'tazilah meskipun di sana ada golongan lain menggunakan istilah ingdana. Umumnya begitu. Ya. Wasama itu lupal usuli. Ya, saya beri nama dengan kitab lupal usul. Rojian amilan minallahi ta'ala al-qabul. Berharap adanya penerimaan dari Allah Ta'ala. Wa as'aluhun naf'abihi lim'alifihi wa qori'ihi wa mustami'ihi. Ya. Dan meminta semoga ada kemanfaatan dengan lupul usul ini untuk pengarangnya, pembacanya, pendengarnya, wasailil mu'minin, ya, dan seluruh orang yang beriman. Fa'idahu khairu ma'mulin. Fa'idahu khairu ma'mulin ay marjuwin. Ya, karena yang namanya kemanfaatan itu adalah sebaik-baiknya hal yang diharapkan, atau andaikan kembali ke Allah, karena Allah itu sebaik-baiknya zat yang diharapkan begitu. Wayan hasiru maksudu ailu bil usuli fi muqaddimatin bi kasri dali ka muqaddimatil jaisi. Nanti maksud atau intisari ya dari ilmu usul ini, poinnya adalah terdapat dalam beberapa muqaddimah dengan dibaca kasroh dalnya sebagai lafaz muqaddimatil jais, diambilkan dari qaddama yang lazim. Qaddama yang lazim itu bimakna taqaddama. Wa bi fatihah muqaddamat ya ala kilatin, dalam beberapa versi yang agak jarang digunakan gitu ya. Kamu qaddamatir rahli ya, kamu qaddamatir rahli fi lugatin dalam sebuah lugah. Jadi datangnya atau didatangkannya sekelompok rombongan gitu ya dalam sebuah lugah dari qaddama yang mutaaddi. Tafsirannya bagaimana? Fi umurin mutaqaddimatin au muqaddamatin alal maksud bidzat, yakni dalam hal-hal yang memang diletakkan di depan ya atau didahulukan atas sesuatu yang menjadi maksud atau sesuatu yang menjadi intisari gitu ya secara esensial. Intifai biha fihi mi'atawakufi ala ba'tiha. Karena muqaddimah ini akan bermanfaat ya nantinya dalam pembahasan inti nanti. Karena pembahasan inti nanti ini akan berpijak pada beberapa muqaddimah tersebut. Nah, muqaddimah itu diantaranya pakak tarifil hukmi waksamihi, sebagaimana pengertian hukum itu apa, pembagiannya bagaimana. Id yusbitu hal usuli utaratan wa yanfiha ukhra. Karena sebagian pakar usul itu menyebutkannya begitu ya, dan sebagian yang lain menafikannya kama haji sebagaimana di keterangan yang akan datang. Wasabati kutubin, dan juga rubul usul ini nantinya akan mengandung 7 kitab gitu ya, akan mengandung 7 kitab ya.
Yang 7 kitab ini adalah berisikan pembahasan esensial tersebut. Yakni Qomsatun Fima Bahasi Adalatil Fikhi, 5 kitab yang membahas tentang dalil fikih, Alkitab, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istidlal, Wasadisu fi ta'adul wa tarojih ya. Yang keenam membahas konsep ta'adul dan tarjih, wasabi'u fil ijtihad. Wa ma yatsba'uhu minat taklid wa adabil futya. Nanti juga ada pembahasan yang mengikuti ijtihad terkait taklid dan adab berfatwa. Wa ma dumma ilahi min ilmil kalam. Wah, nanti juga ada pembahasan ilmu kalam. Al-muftatahi bi masalah taklid fi usuluddin, yang dimulai dengan masalah taklid dalam masalah agama. Syekh Zakaria itu juga punya karangan ini ya, Syarah Jawharatut Tauhid kok nggak salah. Cuman namanya apa saya lupa. Wa al-muqtatami bima yusabihu min khotimati tasawuf, dan nanti yang akan diakhiri dengan pembahasan yang sesuai dari penutupan tasawuf. Wa hadzal hasru min hasril kulli fi ajzaihi lal kulli fi juz'iyati. Pembatasan ini termasuk pembatasan kulun fi ajza, bukan kulli fi juz'iyat. Nah, kalau antum masih bingung apa beda kulun dan ajza, kuliun dan juz'iyat, ya berarti antum perlu telaah ilmu mantik lagi. Di sini akan saya singgung sedikit, tidak akan saya singgung banyak karena ini pembahasan ilmu mantik. Yang namanya kulun nanti akan berbanding dengan ajza. Konsep kulun itu satu bangunan utuh, ajza itu komponen-komponen penyusunnya. Batu bata, kerikil, semen, besi, perumpamaannya begitu. Sedangkan kuliun dan juz'iyat, ya, kalau kuliun itu jenisnya, juz'iyat itu macam yang berada di bawah kuli tersebut. Nah, umpama kata kuli itu bangunan, maka juz'iyat dari bangunan itu ya rumah, toko, pos, kemudian gudang, yang notabene-nya varian atau macam-macam dari jenis bangunan. Nah, kalau umpama kuliun itu gambarannya adalah binatang, maka juz'iyatnya sapi, monyet, anjing, babi, kuda. Kalau kulun itu umpama kita praktikan dengan kata binatang, maka ajza dari binatang itu apa? Ya tulangnya, ya organ reproduksinya gitu ya. Unsur-unsur penyusun tubuhnya semacam organ pencernaan, organ pernafasan, kemudian dalam skala sel, ya, itu namanya ajza. Bisa dimengerti sampai sini dulu. Loh Ustadz, ini kok kita belajar usul fikih tapi kok banyak sekali yang perlu dipelajari. Ada nahwunya, ada sorobnya, ada balaghahnya, ada bahasanya, ada apa namanya, mantiknya segala. Semakin tinggi bidang keilmuan, nilai komparasi atau nilai keterikatannya, gabungannya dengan bidang ilmu lain itu semakin tinggi. Kan dalam usul fikih, antum belajar nahwu saja, itu kalau sudah sampai di level katakan ya kayak syarah-syarah alfiyah saja, kayak Makudi atau Asmuni, itu antum akan sering dapati istilah-istilah mantik di sana. Belajar nahwu kok ada hubungannya sama mantik? Ya karena istilah dan klasifikasinya itu beberapa menggunakan konsep-konsep yang sudah diajarkan di ilmu mantik begitu. Atau umpama dalam nazom saja ya, kayak nazom Sulamul Munawwaraq atau nazom Jaharul Maknun. Di awal-awal saja sudah menyinggung bara'atul istihlal. Padahal ilmunya mantik, tapi yang dibahas kok menyinggung praktik balaghah. Ya itu tadi, bidang keilmuan itu semakin tinggi, nanti keterikatannya dengan bidang ilmu yang lain juga tinggi gitu. Ya kalau belajar fikihnya mungkin hanya mabahidul fikih atau fasolatan saja, ya mungkin hanya diajari tentang masalah niat. Tapi kalau mau mendetail, jangankan yang tinggi-tinggi kayak Fathul Qorib saja, terkait perubahan air itu loh, kita harus nanti konsultasi ke ahlul khibrah.
ke para pakar perubahan air. Kira-kira kalau air mustakmal sekian masuk ke air yang tidak sampai 2 kula, kira-kira mengalami perubahan atau tidak. Itu kan ahlul khibrah nanti yang komentar. Aromanya tidak melebihi, tidak mencapai aroma delima umpama dan sebagainya. Ya itu tadi. Susah ya jadi orang pinter. Ya kalau mau gampang ya nggak usah belajar. Ada yang mau ditanya? Ini dulu. Nggak ada ya, ini masih mukodimah. Mukodimah aja sudah bikin puyeng. Enggak lah ya. Ziyad biasanya tanya, apa saya kecepatan tah? Iya, nanti aja deh. Bilang. Ya ini saya perlambat kalau gitu. Ya, baik. Al-Muqaddimat. Kita masuk ke pembahasan Muqaddimah. Ai mabhathuha. Ya. Pembahasan dari Muqaddimah. Iftatahtuha kal asli bi ta'rifi usulul fikhi. Saya mulai Muqaddimah ini sebagaimana asal. Apa asalnya kitab ini? Ya. Jamul Jawami bi ta'rifi usulul fikhi dengan menyinggung pengertian dari usul fikih. Liyatasawwarahu talibuhu bima yadbitu masailahu al-katsirah. Supaya orang yang menghendaki untuk mempelajari, ya, mempelajarinya gitu ya. Itu nanti bisa merangkum atau mencakup masalah-masalahnya yang banyak gitu ya. Jadi supaya orang yang hendak mengerti pembahasan usul fikih gitu ya, terkait dengan pengertiannya itu, supaya bisa mengerti rincian-rincian masalah di dalamnya dengan mempelajari pengertian tadi. Nah, semacam itu. Liyakuna ala basiratin fitatolubiha, supaya nantinya si pelajar tadi memiliki pandangan terkait apa yang ia berusaha pelajari. Itlau tatalla qabla dhabtiha, masalahnya kalau ia mencoba mempelajari usul fikih dengan tanpa mencakup masalah-masalahnya yang banyak tadi, lam yakman fawatama yurajihi, ya. Nanti dia itu tidak aman atau ada kemungkinan dia akan kehilangan apa yang ia harapkan. Wa sarfal himmah ila ma la ya'nihi, ila ma yurjihi, apa yang ia harapkan, dan akan ada kemungkinan ia akan bosan begitu ya, hingga ia berpaling pada hal yang tidak bermanfaat baginya gitu. Akan memalingkan semangatnya kepada hal yang nggak bermanfaat kalau dia nggak ngerti pengertian usul fikih itu sendiri apa. Fakultu ta'rifu usulul fikih, ya, pengertian usul fikih. Usulul fikih al-fanul musamma bihadzal laqab al-musyir bi madhi bibtina'il fikih alaihi. Jadi sebuah bidang ilmu yang dinamai dengan julukan ini yang menunjukkan ya adanya sebuah pujian ya. Jadi usulul fikih sendiri itu ada nilai pujiannya. Kenapa? Bibtina'il fikih alaihi, karena ilmu fikih ini akan berpijak atas bidang ilmu ini. Idil aslu mayubna alaihi ghairuhu, karena yang namanya al aslu itu adalah sesuatu yang menjadi pijakan sesuatu yang lain. Atul fikhi al ijmaliyah. Jadi usul fikih itu apa? Adalah dalil-dalil fikih secara global.
Ai ghairil muayyanah yang tidak ditentukan. Jadi tidak ditentukan permasalahannya itu satu persatunya tidak, tapi dicakup secara global saja. Kamutlakul amri, kamutlakil amri, sebagaimana amr secara mutlak ya, pembahasan amr secara mutlak. Amr yang begini, amr yang begitu, pokoknya amr, pembahasan tentang amr gitu ya. Itu adalah pembahasan usul fikih. Tapi ketika sudah diterapkan, umpama contoh amrnya aqimus sholah, nah ini sudah mufasolah. Ini sudah bukan pembahasan usul fikih lagi. Yang dibahas itu konsep amrnya secara umum. Ya. Begitu juga ijma. Min haitsu innahu yabhatsu an awalihima bi annahu lil wujubi hakikatan. Yakni dibahas dari yang awal dari dua contoh tadi, adanya amr itu untuk menunjukkan nilai wajib secara hakikat. Wa sanihima bi annahu hujjah. Ya, tengah dalil kedua bahwasanya ijma itu adalah bernilai hujjah. Wa turuq istifadati juz'iyatiha, dan juga metode-metode bagaimana kita mengambil faidah, mengambil manfaat dari rincian-rincian dalil tadi. Allati hiya adilatul fikhi at-tafsiliyatu al-mustafadu wa minha. Yakni maksudnya adalah terkait dalil fikih secara rinci yang diambilkan dari dalil global tersebut. Maksudnya bagaimana? Wal muradu bituruki al murajihat al ati aksariha fil kitabis hadis ya. Jadi al murad bituruk al murajihatu yang dikehendaki di sana itu dengan metode-metode tadi adalah yakni tentang bagaimana kita akan melakukan tarjih atau pengunggulan ya. Pengunggulan dari dalil-dalil yang nanti saling bertolak belakang yang akan dibahas di kitab tafidah, dan juga kondisi ya dari orang yang memfungsikan atau menggunakan juz'iyat tadi. Jadi sifatul mustafi di juz'iyati adilatil fikih al-ijmaliyah. Ya, jadi terkait dengan sifat dan kondisi orang yang menggunakan atau memanfaatkan nilai-nilai rincian dari dalil fikih yang global tadi, yakni seorang mujtahid, ya. Li'annahu alladhi yastafiduha bil murajihat, karena dialah orang yang akan menggunakan dalil-dalil rinci tadi, ya, dengan faktor-faktor yang akan mengunggulkan satu dalil atas yang lain. Indah ta'arudiyah, ketika dalil-dalil itu saling bertolak belakang. Dunal muqallid, bukan orang yang bertaklid. Fal murad bisifatihi, dikehendaki dengan sifat di sana, syara'ituhu al-atiyah fil kitab sabi, syarat-syaratnya yang akan disinggung di kitab yang ke-7. Wa yu'abbaru anha bi syurutil ijtihad, yang disebut nanti dengan istilah syurutul ijtihad. Nah, untuk pengertian usul fikih sendiri ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Saya ulangi. Usul fikih itu adalah dalil-dalil fikih secara global. Ya, jadi Al-Qur'an itu kan dalil fikih, hadis itu kan dalil fikih. Tapi ketika sudah masuk ke masing-masing ayatnya, itu kan nanti menjadi rinci. Nah, yang dalil yang masuk usul fikih itu yang mana? Yakni ketika kita katakan amr itu menunjukkan perintah, ini kan merupakan dalil fikih secara global. Mau itu amr ada di Al-Quran, mau itu amr itu ada di hadis. Nah, amr yang menunjukkan nilai kewajiban inilah yang menjadi pembahasan usul fikih, terlepas dia ada di Al-Quran ayat sebelah mana, hadis di riwayat yang sebelah mana. Yang pertama. Yang kedua adalah metode melakukan pengunggulan pada dalil-dalil tadi manakala saling berseberangan atau bertabrakan ketika dirinci. Satu ayat bilang A, satu ayat bilang B. Nah, metode mengunggulkan salah satu ayat inilah yang termasuk pembahasan usul fikih. Dan yang terakhir,
Pengertian usul fikih itu apa? Yakni pembahasan terkait si mujtahid. Orang yang nanti menelaah nilai-nilai yang bisa menjadi poin untuk mentarjih atau mendominasikan salah satu dalil atas dalil yang lain, manakala dirinci nilai-nilai global dari dalil fikih tersebut. Nah itu pengertian usul fikih berdasarkan kitab Ghayatul Usul. Sebenarnya sama saja, di Warokot juga sama, semacam itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini dulu? Cukup pusing. Ya, ya mungkin malam ini cukup sekian dulu ya. Masih pertemuan pertama, santai dulu. Karena pertemuan berikutnya akan lebih senam otaknya ya. Nah, tapi biadal qadar, subhanakallah hamdika, syirah, assalamualaikum.